Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eril sudah dinyatakan meninggal dunia. Emeril Khan Mumtaz alias Eril dinyatakan telah meninggal dunia. Pihak keluarga pun mengikhlaskan Eril dan berdoa almarhum Husnul Khotimah. Pertama, disebut dengan syahidud dunya wal akhirah. Syuhada masuk dalam kategori syahid dunia dan akhirat. Jadi di dunia orang menyebutnya dengan syahid. Syahid, wafat syahid, syahid. Di akhirat pun statusnya syahid. Yang kedua, syahidul akhirah dunad dunya. Di akhirat mendapatkan status syahid, tapi di dunia umumnya tidak disebut dengan syahid. Taunya meninggal saja. Tapi statusnya di sisi Allah syahid. Ya, jika dia syaratnya beriman, beramal soleh. Baik. Yang ketiga, syahid dunya dunal akhirah. Di dunia nampak syahid, tapi di akhirat diingkari oleh Allah status syahidnya. Jadi ini yang saya katakan, dua diakui, satu dicoret. Yang dicoret ini banyak kemudian dalilnya. Bahkan kalau kita mengaji yang paling mudah di Riyadhus Shalihin, dari 1896 hadis, itu ada di bab pertama, ya, babul ikhlas wa ihdarun niyyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin, tentang kisah seorang lelaki. Kemudian dia berjuang. Apa motivasinya? Yang satu berjuang karena ingin populer, disebut sebagai pejuang, pahlawan. Yang satu berjuang untuk disebut sebagai orang yang membela hanya kaumnya saja, ya, fanatisme kaum, kesukuan. Ini agak mirip-mirip dengan yang pertama, ingin diagungkan. Satu ingin populer, ya, ingin disebut syahid, ya, ingin disebut pejuang, orang hebat berjuang. Yang kedua hanya berniat untuk kaumnya saja, yang penting kelompok saya ini bisa dibela. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma fi sabilillah, mana di antara kemudian yang dua itu yang termasuk fi sabilillah, yang syahid di jalan Allah? Apa jawaban Nabi? Saat itu Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, bukan satu di antara dua itu. Yang disebut syahid fi sabilillah di dunia akan disebut syahid, di akhirat pun ditetapkan oleh Allah sebagai syahid. Adalah orang yang perjuangannya hanya diniatkan karena Allah saja. Karena Allah. Ya, karena itu ulama-ulama kita yang berjuang, sekalipun konteksnya membela negara, tapi niatnya untuk ibadah. Ulama-ulama kita, makanya yang dikeluarkan Syekh Hashim, Mbah Hashim Asy'ari itu resolusi jihad. Resolusi jihad. Ya, konteksnya membela negara, niatnya untuk ibadah. Makanya saya sering katakan, orang Islam itu pasti akan banyak manfaat dari keislamannya. Ini ketika dia berislam akan ada berdampak bagi lingkungannya. Orang Islam baik, orang Islam berbagi, ada ajaran menanam pohon, ada ajaran berbagi infak, ajaran toleransi, ajaran membela negara, ada semua. Jadi kalau kemudian jadi muslim di satu tempat, pasti manfaatnya akan banyak kepada lingkungannya. Itu poinnya. Ya, makanya kita kenal Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional kan? Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat, insya Allah. Imam Bonjol, dunia dapat, akhirat dapat. Ya, pahlawan nasional. Tapi niat yang membedakan. Karena itu orang-orang yang berjuang seperti ini, dunianya kemudian disebut dengan syahid, akhiratnya disebut dengan syahid. Hamzah paman Nabi radhiyallahu taala anhu sangat populer, syahid dunia, syahidus syuhada, akhiratnya pun syahid. Jelas? Yang ditolak oleh Allah melalui lisan Rasulullah tadi yang dua, berjuang untuk popularitas, ya, berangkat berjuang jihad, tapi kemudian apa? Awas, hati-hati, hati-hati. Dia niatkan hanya untuk cari popularitas. Dia niatkan kemudian, mohon maaf, hanya untuk membela sebuah komunitas. Tapi ada yang tidak pernah terjadi di masa Nabi, tapi diprediksikan oleh Nabi terjadi di masa depan. Dan sekarang kejadian. Adalah orang-orang yang tiba-tiba datang dengan sebuah ajaran yang akan mengagetkan. Jangankan kata Nabi, orang di masa itu, orang masa lalu pun kalau dengar itu ikutan kaget. Nah, ini ada paham-paham ekstrem di kemudian hari. Apa diantaranya? Ini sudah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya, yang kalau didengar oleh orang sekarang, ya, kata Nabi, orang masa depan akan kaget. Orang dulu pun ikutan kaget. Diterbagi dua. Satu, ada ajaran, dua, tindakan. Apa yang dimaksud ajaran? Misal, tidak semuanya ajaran kelihatan ekstrim.
Ya, tidak semua ajaran kelihatan ekstrim, tapi dari kata-kata seakan-akan benar padahal keliru. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Waktu dengar pertama kali itu kaget kan kita? Kaget gak? Itu kata Nabi, jangankan kita, Abu Jahal pun kalau dengar ikutan kaget. Abu Lahab kalau dengar ikutan kaget, karena dulu nggak ada. Tiba-tiba muncul, ya, ajaran pluralisme dan sebagainya. Tapi yang kedua, tiba-tiba muncul orang keras meneriakkan takbir Allahu Akbar, tembak orang, bunuh orang, bom orang, tusuk orang, dan semua nggak ada batas. Yang penting menurut dia kafir, bom. Menurut dia kafir, tembak. Maka muncul bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya, jelas di sini. Nah, itu hati-hati, itu nggak pernah ada tuh. Makanya di Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eril sudah dinyatakan meninggal dunia. Emeril Khan Mumtaz alias Eril dinyatakan telah meninggal dunia. Pihak keluarga pun mengikhlaskan Eril dan berdoa almarhum Husnul Khotimah. Eril putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinyatakan meninggal dunia setelah 7 hari upaya pencarian yang tak membuahkan hasil. Paman Eril, Willy Aditya, mengatakan bahwa Eril telah dinyatakan wafat. Pernyataan Willy merujuk dari informasi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Swiss yang menyampaikan otoritas setempat mengubah status pencarian Eril dari orang hilang menjadi mencari orang yang tenggelam. Mewakili keluarga Ridwan Kamil, Willy menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan Eril. Willy lalu mengajak masyarakat muslim di tanah air untuk menggelar salat gaib usai salat Jumat. Sebelumnya pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Eril pada hari ke-8 belum menemui titik terang. Ayah Eril, Ridwan Kamil, memutuskan kembali ke Indonesia. Ridwan Kamil beserta istri dan keluarga kembali ke Indonesia untuk melanjutkan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis 2 Juni 2022 waktu setempat. Meski Ridwan Kamil kembali ke tanah air, pencarian Eril yang hilang di Sungai Erie, Swiss terus dilanjutkan. Dalam proses pencarian Eril selanjutnya, Ridwan Kamil digantikan LP Nazmu Zaman. Pemantauan pencarian akan terus dilakukan oleh paman saudara Eril, yaitu Bapak LP Nazmu Zaman, beserta keluarga wakil yang telah tiba di Bern pada Rabu 1 Juni 2022. Pada hari ke-8 atau Kamis 2 Juni 2022, pencarian Eril mengarahkan patroli darat, patroli perahu, dan penerbangan pesawat nirawak. Pada hari ke-8 pencarian tersebut, penyelam tidak dapat dikerahkan karena pertimbangan derasnya arus Sungai Erie. KBRI Bern mendapatkan kabar hilangnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril di Sungai Erie.